Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Rani akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks cerpen untuk kelas 9. Nah, sebelumnya Bu Rani ingin mengingatkan kembali untuk kalian agar menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir dan jangan di-skip karena akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab pada video pembelajaran ini. Sebelum kita beranjak ke pembahasan materi hari ini, Bu Rani ingin mengajak kalian mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks cerpen. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang struktur teks cerpen, unsur kebahasaan teks cerpen, dan cara menulis teks cerpen. Struktur teks cerpen ada 3. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Agar kalian lebih jelas lagi, kita simak yang berikut ini. Struktur teks cerpen orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam cerita yang berisi pengenalan tokoh dan sifatnya, pengenalan suasana, waktu, dan tempat peristiwa dalam cerita. Bagian kedua, komplikasi, berisi pemunculan masalah atau konflik hingga masalah memuncak atau klimaks. Dan bagian ketiga adalah resolusi, berisi pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Agar kalian lebih memahami tentang struktur teks cerpen, kita akan mengadakan analisis struktur teks cerpen kelabu biru yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, teks cerpen kelabu biru telah kita analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Dan pada pertemuan kali ini kita gantian akan menganalisis struktur teks cerpennya. Masih ingat tentang teks cerpen kelabu biru kan? Oke, sekarang kita fokus saja pada kata-kata yang Bu Rani tebali ya. Wanita parubaya yang sedang sibuk di atas sajadah. Ibu, panggilku, aku memang anak bontot yang paling manja tapi kreatif alias bandel, berbeda dari kedua kakak perempuanku. Dari kata-kata yang Bu Rani tebali ini, apakah ada yang tahu maksudnya apa? Ada kata-kata wanita parubaya yang sedang sibuk di atas sajadah. Ini menandakan penggambaran karakter ibu yang memiliki sifat religi. Kemudian ada penggambaran tokoh aku yang merupakan anak bontot yang memiliki sifat manja dan bandel. Kemudian ada penggambaran karakter dari kakak perempuan tokoh aku yang memiliki sifat berbeda dari tokoh aku yang memiliki watak manja dan bandel. Di sini sudah jelas bahwa pada paragraf ini menunjukkan ada penggambaran tokoh dan karakter serta ada penggambaran latar di mana masih gelap, menunjukkan bahwa suasana gelap yang merupakan suasana di mana mereka melakukan sholat subuh karena ada penggelaran sajadah. Berarti menunjukkan bahwa pada paragraf ini selain diceritakan tokoh dan perwatakannya juga diceritakan latar, baik latar tempat, latar waktu, dan suasana. Ada yang sudah tahu, bisa menebak bahwa pada paragraf ini merupakan bagian struktur teks cerpen apa? Ya, benar sekali. Pada bagian ini merupakan bagian struktur teks cerpen orientasi. Kita beralih kepada bagian berikutnya. Kita fokus kembali pada kata yang bercetak tebal. Rasanya tidak percaya, biasanya aku seperti ini di dekapan ayah, tapi subuh ini tidak. Di sini dijelaskan bahwa pada paragraf ini
si tokoh aku ini merasa tidak percaya karena kondisinya saat ini, menyadari bahwa kondisinya saat ini dia ditinggal oleh sosok sang ayah. Di dalam bagian ini diceritakan bahwa mulai muncul konflik yang dialami tokoh aku yang ditinggalkan tokoh ayah. Dan seperti yang kita ketahui pada bagian ini merupakan struktur teks apa ya? Mulai muncul konflik? Benar sekali, itu adalah bagian komplikasi. Karena pada bagian komplikasi mulai muncul masalah hingga masalah nanti memuncak. Kita beralih kepada bagian berikutnya. Aku pun menyeka air mata. Aku harus menjadi pengganti ayah. Aku harus melindungi ibu, Kak Mita, dan Kak Sita. Aku tidak boleh cengeng. Aku tak akan membuat ibu dan almarhum ayah kecewa. Terima kasih, Ibu. Di sini ditunjukkan bahwa tokoh aku yang tadi mulai merasa kehilangan sosok ayah, di sini ia berusaha untuk menyeka air matanya, berusaha untuk tidak cengeng, berusaha untuk sudah memahami kondisi hidupnya bahwa ia sudah ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga dia berjanji pada dirinya sendiri dia harus bisa melindungi ibu dan kakak-kakaknya seperti ayahnya yang menjaga keluarganya ketika masih hidup. Di sini kita bisa simpulkan bahwa pada bagian ini merupakan bagian struktur teks apa? Tentu saja bagian resolusi, karena pada bagian ini sudah muncul pemecahan masalah atas konflik yang ada pada bagian komplikasi tadi. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham analisis struktur teks cerpen ini? Berani harap kalian sudah paham semua? Nah, kalau jika sudah paham, maka kita beralih ke pertanyaan pertama. Catat baik-baik ya. Sebutkan dan jelaskan struktur teks cerpen. Jadi pada pertanyaan pertama ini kalian tidak hanya menyebutkan struktur teks cerpen, tapi kalian juga harus menjelaskan struktur teks cerpen itu apa. Paham ya? Contohnya, tadi ada 3 struktur teks cerpen. Nah, dari 3 bagian itu kalian jelaskan. Bagian ini berisi apa? Bagian ini berisi apa? Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu unsur kebahasaan teks cerpen. Unsur kebahasaan teks cerpen yang pertama adalah ragam bahasa sehari-hari. Jadi pada teks cerpen ini menggunakan ragam bahasa sehari-hari. Cerpen memiliki bahasa yang khas sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Cerpen dikarang dengan bahasa sehari-hari. Jadi bukan menggunakan bahasa baku yang terlalu formal, tapi bahasa sehari-hari seperti kita sedang berdialog di kehidupan nyata. Kemudian unsur kebahasaan cerpen yang kedua, menggunakan kosakata. Kosakata yang dimaksud di sini adalah kata benda khusus. Kosakata mempunyai hubungan erat dalam menciptakan alur cerpen. Ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan kosakata akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat karena dapat menambah keindahan dan keserasian makna. Pemilihan kosakata dalam cerpen dapat berubah pemilihan menggunakan kata khusus daripada kata umum. Misalnya, lebih memilih kata trembesi atau beringin dibandingkan kata pohon. Berikutnya, unsur kebahasaan cerpen yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca merasakan apa yang digambarkan penulis. Pada cerita fiksi, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan latar dan penggambaran watak tokoh. Contohnya, tubuhnya menggulung, wajahnya mencium bulu sajadah yang mulai mengelupas. Dari kalimat ini, kita yang hanya membaca cerpen bisa merasakan seolah-olah melihat tokoh sang ibu menggulungkan tubuhnya, kemudian wajahnya mencium bulu sajadah yang mulai mengupas. Inilah fungsi dari kalimat deskriptif pada teks cerpen. Kemudian, unsur kebahasaan cerpen yang keempat,
Menggunakan majas atau gaya bahasa, yaitu pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Cerita fiksi sering menggunakan majas dalam penyajian cerita karena pemakaian majas dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas yang sering digunakan dalam cerita fiksi ada majas metafora. Majas ini membandingkan suatu benda dengan benda lain dengan menggunakan perlambangan. Contohnya, Raja Siang mulai kembali ke peraduannya. Di sini ada kata-kata Raja Siang yang merupakan majas metafora. Raja Siang di sini yang dimaksud adalah matahari. Kemudian berikutnya ada majas simile, yaitu majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata penghubung seperti bagai, laksana. Contohnya, hidupnya kini bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Di sini digambarkan bahwa hidup sang tokoh ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tidak mempunyai pendirian, tidak punya pegangan hidup lagi seperti itu. Di sini menggunakan kata bagai yang merupakan ciri-ciri dari majas simile. Masih tentang majas. Berikutnya adalah majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat manusia ke benda mati. Contohnya, baru berjalan 1 kilometer, mobilnya sudah batuk-batuk. Di sini ada kata mobil yang merupakan benda mati, kemudian bisa batuk-batuk. Batuk-batuk di sini itu seperti manusia yang bisa batuk, padahal mobil tidak bisa batuk. Ya, di sini sudah jelas memberikan sifat batuk-batuk, sifat manusia kepada mobil yang merupakan benda mati. Di sini maksudnya mobil yang batuk-batuk adalah mobilnya mogok. Benar. Majas berikutnya yaitu majas hiperbola, yaitu majas yang melukiskan sesuatu secara berlebihan. Jadi melebih-lebihkan ya di sini. Nah, contohnya, karena putus dengan pacarnya, air matanya tumpah membanjiri lantai kelas kami. Di sini bisa dibayangkan bahwa air mata, sederasnya air mata, nggak mungkin akan tumpah dan membanjiri kelas. Nah, di sini letak permainan majas hiperbolanya ya, jadi melebih-lebihkan. Kemudian berikutnya ada majas litotes, yaitu majas yang melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Ini kebalikan dari majas hiperbola yang melebih-lebihkan, sedangkan majas litotes dia merendah. Contohnya, maaf om, saya hanya bisa membawakan bingkisan sekadarnya. Padahal bingkisan yang dibawa itu berharga atau mewah, tapi dia mengatakan bahwa bingkisan yang dia bawa itu ala kadarnya saja. Jadi seolah-olah dia merendah. Berikutnya adalah majas ironi. Majas yang menyatakan sesuatu secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Contohnya, tulisanmu bagus sekali, sampai aku tak dapat membacanya. Di sini dijelaskan bahwa dia mengatakan bahwa tulisannya adalah bagus, namun sampai dia tak bisa membacanya. Ini adalah ironi ya, bahwa dia ingin mengatakan bahwa tulisanmu jelek sekali, tapi dia membuat permainan majas ironi. Jadi seolah-olah mengatakan kebalikan dari apa yang ia katakan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang unsur kebahasaan dari teks cerpen. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Sebutkan unsur-unsur kebahasaan teks cerpen. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu menulis cerpen. Buat kalian yang hobi sekali menulis cerpen, simak baik-baik penjelasan ini ya. Langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, tentukan ide cerita. Ide cerita ini maksudnya adalah pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain, bisa bersumber dari fenomena atau peristiwa, atau dari hayalan.
Kemudian yang kedua, membuat kerangka cerpen. Setelah kita menentukan ide cerita, kita sudah dapat ide cerita, sekarang kita membuat kerangka cerpen. Kerangka cerpen ini harus memuat struktur teks ya, mulai dari pengenalan, konflik, kemudian hingga penyelesaian. Setelah kita membuat kerangka cerpen, langkah ketiga adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi cerita utuh. Nah, di sini kita gunakan unsur intrinsik seperti penokohan, latar, alur, unsur intrinsik, nilai-nilai kehidupan kita masukkan ke dalam situ, dan gunakan juga unsur kebahasaan yang baru saja kita bahas tadi. Sehingga cerpen kalian bisa menjadi cerpen utuh yang menarik untuk dibaca. Kemudian langkah keempat, setelah cerpen kalian sudah jadi cerpen yang menarik menurut kalian, sekarang kita tinggal memberikan judul yang tepat untuk cerpen tersebut. Buatlah judul yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca cerpen kalian. Yang terakhir, periksa kembali dan perbaiki karangan kalian sebelum kalian mengumpulkan atau mempublikasikan karya cerpen kalian. Nah, anak-anak bagaimana, sudah jelas tentang langkah-langkah dalam menulis cerpen? Bu Rani harap nanti saat Bu Rani berikan tugas untuk menulis cerpen, kalian sudah tidak kebingungan lagi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Bu Rani harap pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.